صلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi tahirin wa ashabihil mujahidin, amma ba'du. Yang saya hormati hadirin hadirat ya, hadirin, hadir di dalam, hadir out, hadir di luar, bisa di jalan. Saya bersyukur sekali pada malam hari ini bisa kumpul bersama saudara-saudara saya semua di sini, karena sebagaimana Bapak, Ibu, saudara-saudara ketahui, saya cucu dari Haji Katong ya, dari Bapak Haji Matum, tapi selama ini tinggalnya sudah di Serang karena tugas mengajar di sana. Pulang ke rumah emak Haja Sayyina di Pondok Aren itu sebulan sekali, sebulan dua kali, cuma 2 hari gitu ya, paling nginep semalam, juga jarang keluar dari rumah. Alhamdulillah, insya Allah nanti bergantian dengan Ustadz Ahlan setiap minggu pertama, berarti sekarang, nanti seling bulan depan Ustadz Ahlan, bulan berikutnya lagi saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak sekalian. Silaturahim ini adalah niatan utamanya. Bukan saya ingin mengajar. Memang datangnya ya karena diundang taklim gitu ya, tapi baik sebagai pengajar maupun yang belajar, semuanya insya Allah mendapatkan keutamaan yang sama. Sebagaimana yang disampaikan Nabi Muhammad, kun aliman au mualliman au muta'alliman au muhibban lil ilmi. Jadilah kamu orang yang punya ilmu, atau orang yang mengajarkan ilmu, atau orang yang mempelajari suatu ilmu, atau orang yang mencintai ilmu. Itu semuanya levelnya sama. Wala takun khomisan, jangan jadi yang di luar 4 golongan tadi, fatahlik. Di luar itu mungkin ya nggak cinta sama sekali, sebel sama majelis ilmu. Jadi walaupun kita berada di sini pada malam hari ini tidak ikut menghadiri tahlilan tersebut, kita juga tetap mendoakan kepada yang meninggal dunia, mudah-mudahan diterangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya, dan diampuni semua kesalahannya. Yang ditinggalkan mudah-mudahan segera diberikan hikmah, diberikan kesabaran dan ketabahan. Karena ya kita semua sama akan menyusul, akan tiba waktu kematian kita. Kehidupan dan kematian itu kita hitung dengan, kalau di dunia ini, deretan detik-detik ke menit, ke jam, ke hari, dan selanjutnya. Berapapun banyaknya atau lamanya waktu hidup kita di dunia, itu sebenarnya sangat sebentar, hanya sesaat saja. Sebenarnya sebentarnya hidup kita di dunia ini sudah diisyaratkan melalui beberapa kisah. Misalnya yang paling populer kita semua tahu itu ada kisah Ashabul Kahfi. Mereka tidur di dalam gua selama 309 tahun. Jadi udah bisa dibilang mati gitu. Jadi dalam hitungan manusia kayak kita dihitungnya lama, tapi mereka yang dengan kuasa Allah dimasukkan ke alam lain merasa sudah tidurnya hanya sebentar saja. Untuk putaran bulan, putaran bumi dan bulan mengelilingi matahari yang sama, hitungannya beda.
Ada lagi kisah di awal di surah Al-Baqarah, yaitu tentang orang yang masuk ke sebuah kampung, kemudian lihat kampung itu kosong, kemudian dia heran, ini para penghuninya udah pada mati, bisa nggak Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya lagi? Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah bisa menghidupkan lagi nih orang-orang yang sudah mati di kampung ini? Fa'amatahullahu mi'ata am. Allah Subhanahu wa taala mematikan orang yang heran dengan kuasa Allah menghidupkan lagi itu selama 100 tahun. Gitu. Kemudian ketika dia bangun, dia heran juga gitu. Berapa lama engkau tidur? Dia bilang, saya tidur hanya 1 atau setengah hari saja. Kata Allah melalui malaikat, bal labista mi'ata am fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Kamu tuh tidur 100 tahun. Kalau nggak percaya, coba lihat makanan dan minumanmu itu masih belum basi. Keledaimu sudah jadi bangkai, sudah hilang tulang tinggal tulang belulang saja. Walinaj alaka ayatal linnas wanzur ilal izomi kaifanun sizuha. Lantas Allah perlihatkan bagaimana tulang belulang keledai itu dihidupkan lagi. Dia mengakui, sekarang saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nanti kalau kita sudah di akhirat juga sama. Kita akan mengatakan hidup kita di dunia ini hanya sesaat saja. Pesan moralnya adalah kalau hidup kita pahit ya, misalnya penuh dengan kesusahan, kesengsaraan di dunia ini, sabar. Iya, sebentar doang berlalu, bakal segera lewat. Gitu. Ya terus berusaha. Kalau kita sabar, yang di hidup sesaat penuh dengan kesengsaraan, kesusahan ini, kebahagiaannya nanti abadi. Sebaliknya, kalau rasanya hidup nih seneng, mau ngapain aja berhasil. Kayak si Raja Midas, batu yang dipegangnya jadi emas, saking itu gacornya. Jangan sombong, gitu kan. Sombong di hidup yang sesaat atau atas keberhasilan yang sesaat itu akan berujung dengan kesengsaraan yang abadi nanti di Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi disampaikan oleh moderator, oleh pembawa acara, bahwa insya Allah saya akan di sini menyampaikan kajian tentang tafsir. Bagaimana saja bentuk kita memperlakukan Al-Quran itu? Yang pertama-tama adalah kita membacanya. Yang kedua, kita menghafalkannya. Yang ketiga, kita memahaminya. Dan yang keempat, kita mengamalkannya atau menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Membaca Al-Quran itu keutamaannya sudah sangat besar. Kalau kita kaitkan dengan kematian tadi, maka setelah kita mati, di belakang gerbang kematian itu yang menjadi teman kita adalah bacaan Al-Quran kita. Di dalam salah satu hadis Nabi diterangkan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li sahibi. Karena pada hari kiamat Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat bagi pemiliknya, bagi pembacanya. Jadi apalagi bagi penghafalnya, apalagi bagi yang mengamalkannya, menerapkannya. Di dalam hadis lain diterangkan orang yang membaca Al-Quran itu dari setiap huruf akan mendapatkan 10 balasan kebaikan.
Kita kan kalau berdagang aja nggak ngambil untung sampai 100% ya. Paling 20, 30, gedenya 50%. Tapi dengan membaca Al-Quran itu kita berbisnisnya dengan Tuhan yang Maha Kaya. Dan balasannya itu kalau 1:10 kan berarti 1000% ya. 1000% keuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Di dalam kelanjutannya diterangkan, yang namanya satu huruf itu bukannya alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baru baca segitu doang udah dapat 30 keuntungan. Bapak Ibu silakan cek, 1 menit kita baca Al-Fatihah di dalam hati itu bisa 6 kali. Itu 1 menit kalau bacanya di dalam hati dengan cepat. 1 menit doang keuntungannya seperti itu gitu kan. Ya memang keuntungannya ini abstrak ya, berupa pahala yang nggak ngejendol. Nah, tapi kalau kita lihat itu dengan mata keimanan, maka pahala yang di akhirat itu sebenarnya sangat nyata. Saya waktu mau berangkat ke pengajian di Serang, di depan motor saya ada motor anak muda yang naik. Di belakang kaosnya itu ada tulisan, saya tahu neraka memang panas, tapi perut lapar lebih panas, kata dia. Jadi ya maksudnya ya sibuk dunia atau bahkan sampai ambil yang haram nggak apa-apa lah gitu kan, karena perut yang panas ini udah nggak bisa ditahan lagi. Yang ada di pikiran saya, oke, yang keduanya memang benar bahwa perut panas itu sangat menyiksa karena lapar atau haus. Tapi kalimat pertama dia bahwa dia bilang dia tahu neraka memang panas itu nggak benar. Ya dia nggak tahu itu seberapa panasnya gitu neraka itu. Itu keutamaan yang kedua dari membaca Al-Quran. Ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita sibuk baca Quran lantas lupa zikir, lupa doa, gimana? Satu hadis diterangkan, orang yang waktunya dipenuhi atau disibukkan dengan membaca Al-Quran, sehingga dia nggak sempat baca zikir, baca wirid, nggak sempat juga baca doa, minta ini, minta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan aku berikan kepadanya yang paling bagus di antara pahala yang kuberikan kepada orang-orang yang berdoa kepadaku. Artinya nggak apa-apa gitu ya, setelah misalnya sholat, zikirnya ya kita ikutin yang ditradisikan. Setelah itu misalnya ada sebagian orang milih suka zikir, tambah lagi zikirnya kita pilih baca Quran 1 halaman, 1 lembar atau 1 hizib, 1 juz, itu cuma 30 menit kayak gitu. Itu pahalanya atau keutamaannya sudah sama dengan zikir dan wirid. Sebenarnya peragaman bentuk ibadah ini bukan pertanyaannya mana yang baik, ya semuanya baik, tapi kan orang seleranya beda-beda. Ada yang sukanya zikir, ada yang sukanya baca doa. Nah, bagaimana kalau kita suka baca Quran lantas di hati kita ragu? Jangan ragu, kerjain tuh baca Qurannya. Selanjutnya bentuk interaksi yang ketiga itu adalah menafsirkan Al-Quran, memahami Al-Quran. Karena ini yang menjadi jembatan untuk Al-Quran itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Misalnya
saya ambil contoh dulu, nggak jaga kebersihan, buang sampah sembarangan, bikin bangunan di pinggiran kali atau bahkan sampai nguruk kali. Kalau di awal Ramadan tuh Bekasi banjirnya sampai tinggi banget gitu ya. Ya mungkin di Pondok Aren Kebantenan, di Ciledug juga biasa kita lihat banjir-banjir itu sebagian karena kelalaian kita. Padahal ayatnya di Al-Quran tuntunannya ada. Jadi memahami lantas mengamalkan Al-Quran itu menghilangkan banyak sekali kesusahan dan kesengsaraan. Biaya untuk mengganti kerugian dan kerusakan yang ada di rumah gara-gara banjir itu triliunan. Rumah yang dibangun capek-capek, furniturnya, perkakasnya yang kita kumpulin satu-satu gitu kan, sofa 2,5 juta atau 5 juta baru dibeli, kena banjir nggak bisa dipakai lagi. Motor, mobil kerendam, mau dijual juga harganya jatuh dan sebagainya. Apalagi kalau terjadi kerugian berupa nyawa, nggak ada gantinya. Manajemen masyarakat yang melibatkan mulai dari RT, RW, sampai lurah, kepala desa, terus bupati, wali kota, dan selanjutnya sampai dengan pemilik modal. Misalnya abang ya, yang rumahnya di belakang suka kebanjiran itu, mungkin itu salah satu penyebab banjirnya dari perumahan. Misalnya kalau perumahannya disuruh bikin drainase, selokan parit air yang bagus, mereka mikir untung rugi gitu. Terus kalau misalnya ada kelurahan atau pemerintahan yang mau memperbaiki, itu juga menurut administrasi katanya belum bisa. Perumahannya belum diserah terimain katanya, jadi belum jadi tanggung jawab Pemda. Lah kan ribet banget gitu ya. Ada satu pendahuluan lagi yang saya ingin sampaikan sebelum kita sampai ke surah Al-Fatihah, tentang mengapa kita perlu belajar tafsir. Enggak baca terjemahannya aja tuh, kan udah ada di mushaf-mushaf Al-Quran yang ada terjemahannya. Bahkan yang terjemahannya kata per kata juga sudah ada. Belilah gitu ya Al-Quran gitu. Karena harganya murah, di bawah 100.000, bahkan di bawah 50.000. Ada yang bisa di custom itu Quran tuh. Kita ke penerbitnya, bisa pesanan kita covernya kayak gimana sesuai dengan selera anak-anak kita. Kalau dia ulang tahun kasih hadiah kayak begitu, kayaknya dia bisa senang. Nah, satu poin tentang perlunya kita lebih dari sekedar membaca terjemahan Al-Quran, yaitu memahaminya lewat tafsir, artinya lewat kupasan, lewat ulasan dan kajian para ulama yang mengerti makna kata-kata ayat-ayat di dalam Al-Quran itu lewat dua cara. Pertama, dia tahu bagaimana hubungan satu ayat dengan ayat yang lainnya, bagaimana satu ayat, satu kata diterangkan oleh Nabi, ini maksudnya apa, lantas disampaikan kepada sahabat, sahabat nyampein kepada generasi berikutnya, tabiin, sampai ada yang menuliskannya, dia baca bukunya itu. Atau dia mengerti kaidah-kaidah bahasa Arab, ngerti ulumul Quran, ulumul hadis, ngerti usul fikih, sehingga dia bisa melakukan kajian dan menjelaskan. Sebab di dalam Al-Quran Allah menerangkan Al-Quran itu yang turun kepada kita itu dikasih bungkus yang sangat tebal. Jadi mata kita, telinga kita, indera yang bersifat material ini, bersifat fisik, itu memang hanya bisa menangkap wahyu dari Allah itu yang berupa fisik juga, berupa bacaan atau tulisan.
Kemudian dia harus selanjutnya dicerna, gitu. Dimasukkan ke dalam pikiran dan ke dalam hati. Sekarang nih kita mau menaikkan level interaksi kita dengan Al-Quran, kita nggak boleh jadikan Quran seperti mantra yang kita percayai tetap mujarab walaupun kita nggak ngerti maknanya. Al-Quran pada level yang lebih tinggi bakal jadi obat bagi semua penyakit kita, terutama penyakit jiwa, kesedihan, kecemasan, kemarahan, kalau kita memahaminya. Al-Quran juga bagi kehidupan keluarga kita bisa jadi obat. Mana kita bisa menjadi lebih baik sama, bagaimana kita dan istri bisa menjadi lebih baik buat anak kita dengan Al-Quran. Al-Quran bisa jadi obat juga bagi penyakit-penyakit yang ada di masyarakat lewat syariat-syariatnya, lewat tuntunannya. Bagaimana supaya misalnya tidak ada suap menyuap dalam urusan kerja, sudah ada tuntunannya di dalam. Ada banyak ayat tentang makan, salah satunya wala ta'kum walakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Jangan kamu makan, katanya makan, tapi bisa berarti memanfaatkan, menggunakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Kalau di pesantren, santri kan dibilang aib ya kalau gosok. Gosok tuh pakai milik orang lain tanpa izin, padahal yang dipakainya cuman sendal doang. Dari masjid ke rumah dipakainya sebentar doang, gosob. Itu namanya gosob, pakai balang milik orang lain tanpa izin. Coba bayangin bagaimana kalau kita menggosob trotoar, menggosob fasilitas umum untuk keperluan bisnis kita. Aibnya kayak gimana gitu. Ya. Menggosok ya bantaran kali, menggosok yang dipakainya dalam waktu yang lama gitu kan, bukan senilai sendal doang. Nah, itu udah ada obatnya di dalam Al-Quran. Bagaimana obat ini bisa sampai pada kehidupan kita? Ada hadis yang disampaikan oleh ulama namanya Mula Sodro. Qur'anu gina, Al-Quranlah hakikat kekayaan. La faqro ba'dahu, tidak ada kemiskinan setelah Al-Quran. Kalau kita sudah baca, sudah hafal, sudah paham, dan sudah terapkan Al-Quran, punya Quran, sudah kaya. Wagina dunahu, dan tidak ada kekayaan tanpa Al-Quran. Kita punya segalanya, rumah punya, kendaraan punya, pasangan hidup dan anak-anak yang cerdas, yang gesit, yang sehat juga punya, jabatan, kuasa, nama baik di masyarakat, semuanya punya, tapi nggak punya Al-Quran. Dia nggak punya kekayaan, dia tetap dibilang miskin. Al-Qur'anu gina, Quranlah kekayaan yang sejati. La faqro ba'dahu, tidak ada kemiskinan setelahnya. Ya. Jadi kalau kita sudah punya Quran, sudah baca Quran, kita sudah kaya, walaupun nggak punya apa-apa. Wala gina dunahu, dan tidak ada kekayaan tanpa Al-Quran. Sebenarnya bukan ada itu karena Ar-Rahman Ar-Rahim yang pertama terkait dengan al-alamin, hidup kita di dunia. Ar-Rahman Ar-Rahim yang kedua terkait dengan ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, kehidupan kita di akhirat. Artinya
kita sebagai muslim mukmin selalu optimis. Kita punya Tuhan yang Rahman Rahim di dalam hidup ini dan dalam hidup yang di sana. Optimisme yang abadi. Dalam hadis diterangkan, inna rahmati sabaqat godobi. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Dalam hadis yang lain, inna rahmati golabat godobi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahan atau kemurkaanku. Hadis qudsi. Maksudnya, kalau di dalam pendidikan itu ada istilahnya reward and punishment, hadiah dan hukuman. Anak yang berprestasi dikasih hadiah. Kalau masih kecil, masih TK, cukup dengan simbol aja, dikasih bintang doang, udah seneng, itu hadiah. Hadiah itu adalah tanda rahmat, tanda cinta. Sementara punishment, hukuman, murid yang bandel itu dikasih skor dan sebagainya. Wah, gurunya jangan-jangan nggak sayang, nggak cinta. Sebenarnya salah. Guru mah termasuk kita orang tua ke anak, baik dia ngasih hadiah atau ngasih hukuman, itu sebenarnya karena sayang sama anak. Jangan salah paham. Kita nggak boleh menyangka kita sayang ke anak itu kalau manjain mereka. Kalau kita menerapkan disiplin berarti kitanya tega, kitanya benci. Dua-duanya harus seimbang. Kalau kita biarin anak-anak lantas dia bengkok, yang ngelurusin orang lain bisa patah. Kalau kita masih orang tuanya, masih gurunya, ngelurusinnya masih bakal pelan-pelan. Harus ada keseimbangan antara ya memuji gitu kan, ngalem dengan keras disiplin kepada anak. Begitu juga Tuhan, surga dan neraka dua-duanya adalah tanda Rahman dan Rahimnya Allah. Bukan surga doang yang jadi tanda Allah cinta sama kita, nerakanya juga menjadi tanda cinta. Di dunia ini sebelum kita sampai ke akhirat, bukan cuma nikmatnya saja tanda Allah sedang sayang kepada kita, musibahnya juga sama, tanda Allah sedang sayang kepada kita. Bapak Ibu sudah tahu maknanya istidraj, nggak sholat dan sebagainya, rezeki tetap mengalir lancar. Supaya jadi kayak Firaun, semakin senang sama dunia, takut mati, takut akhirat, karena nggak punya kesenangan apa-apa yang dia harapin di sana. Kesenangannya semuanya ada di dunia. Rahmat Allah, Rahman Rahimnya Allah, salah satu tandanya lagi tadi, satu kebaikan kita dibalas dengan 10 kebaikan. Satu keburukan nggak dibalas kecuali satu dosa saja. Kata Ali Zainal Abidin, ini yang terakhir, cucu Nabi, jangan sampai yang 1:10 itu, satu kebaikan dibalas dengan 10 pahala oleh satu kejahatan kita yang dicatat cuman 1. Tekor nih, satu kebaikan kita dibalas dengan 10, satu keburukan dicatat cuma 1. Tapi ternyata kebaikan kita cuma 1, keburukannya 11. Pas ditimbang masih banyakkan juga keburukan kita. Al jaza'u ala qadril amal. Balasan atau ganjaran atau pahala dan dosa itu sama ukurannya, sama kadarnya dengan pekerjaan yang kita lakukan. Artinya semakin banyak indera yang kita pakai, organ tubuh yang kita pakai untuk mengerjakan sesuatu, maka pahalanya semakin banyak. Pada saat kita membacakan, yang bekerja banyak. Kalau kita sudah hafal, kita bisa pakai cuman mulut dan kuping. Tapi kalau sambil baca mushafnya, mata kita dipakai juga. Saya ngarepin mata saya dapat pahalanya juga, begitu. Kurang lebih begitu, Bapak.
Nah, kiranya siapa saja sih Ustaz, siapa dan apa saja yang diberikan hak untuk memberikan syafaat kita nanti? Ya. I'malu sholiha, kerjakan kesolehan oleh dirimu sendiri. La taziru waziratu wizra ukhra, seorang pendosa tidak menanggung dosa orang lain. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a, setiap manusia hanya mendapatkan pahala berdasarkan apa yang dia usahakan. Itu yang pertama tentang syafaat. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah tuh di ayat kursi kan di samping Allah kecuali orang yang mendapatkan izin dari Allah. Jadi ya Nabi Muhammad anak awalu syafi, kemuliaan Nabi Muhammad, Allah menyuruh kepada malaikat untuk melihat ke neraka. Siapa saja yang masih ada amal solehnya, keluarkan dia dari api neraka. Sampai tidak tersisa lagi orang yang sudah beriman, lantas dia ada di neraka. Itu karena kemuliaan Nabi Muhammad. Kemudian amal soleh kita itu menjadi syafaat. Selain Al-Quran yang sudah saya jelaskan tadi, ada lagi ayat yang menerangkan pemberi syafaat kita mulai dari di dalam kubur itu adalah as-sobru was-sholah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sobri was-sholah. Itu. Minta tolong dengan bersabar dan sholat. Sabar disebutin duluan karena dia lebih hebat, kata sebagian penafsir Ustaz. Sholat juga hebat, tapi sholat ternyata kalah sama sabar. Ini saya baca itu sangat senang. Karena sabar itu mendampingi mayat di dalam kubur saat dia ditanya langsung di kepala si mayat. Sementara sabar mojok. Kalau sholat gagal mendampingi kita, baru sabar maju gitu. Artinya kalau kita sudah sholatnya baik, yang fardu-fardunya nggak ada bolong-bolong, sabar, nggak perlu turun tangan, sudah bahagia kita di dalam kubur.